Cing dah. Hai guys, hari ini aku udah ada di Kans Cafe. Aku penasaran banget sama cafe ini karena letaknya ada di jalan raya. Tapi ini tuh walaupun ada jalan raya tapi followers IG-nya banyak banget. So aku mau cobain rasanya dan juga gimana sih desain interiornya serta pemasaran apa yang mereka lakukan sampai bisa seramai ini. Yuk ikutin aku. Kita masuk. Waktu pertama kali masuk ke Kans Cafe ini, aku langsung dihadapkan sama meja barista dan juga kasir. Lalu aku masuk lebih dalam lagi dan wah, langsung kerasa deh ini vibes-nya warm banget. Dimulai dari lampu-lampunya yang emang dibuat agak kuning redup gitu, buat aku merasa ini hangat gitu ya suasananya. Terus kayak tempatnya estetik banget dan di sini juga ada kaca buat foto-foto atau touch up. Sebentar lagi kita akan melihat bidadari lewat nih. Oh, itu dia si cantik, Narsis. Terus dilihat dari meja-mejanya, dari kursi-kursinya yang dibuat dengan ukuran yang besar gitu dan banyak. Aku rasa ini itu dikhususkan atau memang targetnya itu untuk keluarga atau untuk kumpul nongki-nongki yang banyak gitu, bukan untuk kayak pacaran atau bisa sih pacaran, tapi kayaknya targetnya itu memang untuk bareng-bareng gitu sama keluarga atau sama temen-temen. Jadi kayak apa ya, kalau kesannya itu kayak kalau kamu mau cari tempat yang chill, mid time bareng keluarga lo, ini tempatnya gitu, bukan tempat buat hype-hype abis doang gitu. Terus kita room tour dulu deh di sini, kita keliling-keliling. Dari desain interiornya kita juga bisa lihat ya, kayak ada bata-batanya gitu. Emang kesannya jadi kayak rumah. Oh, di sini ada dapur. Dapurnya emang open gitu ya. Kita bisa duduk nih di depan kokinya langsung. Sambil ngobrol tipis-tipis lah mungkin. Ini mau jalan kemana sih? Oh iya, Kans. Ada logo ininya kafenya di sini dan kayaknya ini aku deh agak kepo ya. Tiba-tiba mau masuk ke dapur, jadi aku balik lagi, gak boleh. Oh, ini ada tempat wudhunya dan ada tempat sholatnya. Bagus sih kata aku, kayak udah menyediakan fasilitas buat sholat juga gitu. Jadi kita sambil ngopi chill, cantik, tetap gak lupa sama akhirat, tetap ya, akhirat nomor 1. Masya Allah. Walaupun di sini ya menyatu gitu laki-laki sama perempuan, tapi ya gak apa-apa lah, yang penting udah disediain. Terus ya mungkin ini tempat wudhunya juga open ya, terbuka di luar, jadi kayak auratnya gitu bisa kelihatan, mungkin bisa lebih ditutup lagi. Udah sih mungkin room tournya segitu aja. Cus, kita lanjut review makanannya. Hai guys, sekarang aku udah ada di dalam Kans Cafe dan aku pesen beberapa makanan. Yuk kita cobain. Di sini aku ada pesen ini namanya chicken katsu. Wow. Lalu aku juga pesen ini mie tek-tek, pedas, dan minumannya karena aku bareng teman aku ini ada mango smoothies dan strawberry smoothies. Oh, sangat menggugah selera. Dan untuk dessertnya aku pesen ini namanya banana crunchy chocolate. Wow. Yuk kita cobain. Aduh, kita mulai dari banana crunchy chocolate mungkin ya. Jadi ini tuh pisang. Mungkin kalau boleh aku tebak ini tuh pisang Ambon. Ada Nona Ambon di sini. Ada Nona Ambon nggak di sini?
kanan nona nanti lincah macam Papua Garastana. Dan ke kanan nona si goyang pica-pica. Terus ada cocolan coklatnya kayak gini guys. Ada cocolan coklatnya. Dan pisangnya tuh dilumurin sama tepung panir. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak. Pisangnya manis terus kulit luarnya crispy tapi lembut di dalam gitu. Dan coklatnya bukan tipe coklat yang manisnya tuh kayak manis banget gitu, tapi cukup enak. Enak. Wow. Sekarang kita cobain minumannya, mango smoothie. Jadi di atasnya itu kayak ada whipped cream dan taburan karamel coklat gitu. Agak asem ya. Bolehkah saya cobain nih? Coba yang ini guys, ini strawberry. Wow. Ada slice strawberry-nya dan ini juga sama whipped cream. Aku lebih suka strawberry. Mungkin buat makanannya aku suka ya. Overall menurutku kayak makanan kafe pada umumnya harganya juga affordable gitu ya. Kisaran harga 30 sampai 40 ribuan. Dan untuk chicken katsu ini 40 ribu harganya. Dan untuk mie tek-tek ini 25. Buat cobain makanan beratnya mungkin di-cut aja dari kamera ya, karena aku mau makan dulu. Bye, makasih. Oh iya, aku penasaran banget karena dari Khas Cafe ini kan berada di jalan yang panjang gitu ya, di Jalan Siliwangi, dan biasanya itu tuh gak ada perumahan dan cuma lewat motor aja, tapi kafe ini bertahan katanya sampai 5 tahun gitu. Jadi setelah ini aku mau wawancara sama ownernya. Stay tune. Di sini aku mau review sedikit soal makanan yang aku pesan, yaitu chicken katsu. Siapa tahu kalian penasaran kan ya? Chicken katsu ini ada daging ayam. Kalau menurut aku sih kayaknya daging bagian dada ya, yang dibalut sama kulit dan ada baluran tepung panirnya gitu. Jadi kayak crispy di luar tapi lembut di dalam. Walau menurut aku kayaknya karena dagingnya itu adalah bagian dada, jadi kayak kurang meresap gitu bumbunya. Tapi sejauh ini menurut aku ini rasanya enak. Udah, aku makan dulu ya. Udah, daripada liatin aku makan terus, nanti kalian ngiler lagi. Mending kita skip aja langsung. Pas makan aku udah habis ya. Gak terasa sambil menikmati suasana yang nyaman dan hangat ini, tiba-tiba makanan aku udah habis aja nih. Suasananya memang menyenangkan banget buat ngobrol, healing, dan membebaskan diri dari penat yang selama ini kita pendam. Memang hidup kadang harus kita nikmati ya, biar stres hilang, walau duit juga ikut hilang. Gak apa-apa lah, sekali-kali. Namanya hidup memang harus dinikmati ya. Tapi jangan lupa cari duit biar bisa menikmatinya. Halo Kak, selamat siang. Dengan kakak siapa kalau begitu? Rizky Fauzan. Perkenalkan saya Ojan. Ya Kak Ojan. Perkenalkan saya Salama. Saya penasaran nih, apa yang membuat kakak itu merasa tertarik gitu dengan membuat kafe di daerah yang kalau boleh tahu kan di Siliwangi itu kayak daerahnya tuh tempat lalu lalang kendaraan gitu ya. Jadi kayak kurang pemukiman juga gitu. Kira-kira kenapa? Karena dulu tuh jadi dibangunnya Kans Coffee ini, berdirinya Kans Coffee ini dulu tuh nggak disengaja Kak. What? I have no money. Karena yang punya biayanya atau enggak yang si ownernya gitu punya usaha selain coffee shop ini gitu. Karena dulu tuh dibangun ini untuk pertemuan tamu-tamu yang dari luar negeri untuk ketemu sama si bos gitu, sama owner saya gitu. Nah, dikumpulin di sini gitu. Tapi
kesini tuh kok ini kayaknya menjanjikan ya. Makanya dari itu si bos sama teman-temannya cari konsultan lah bikin gitu di jalur gini, karena dulu juga nggak kepikiran bakal ada kompetitor sebanyak ini gitu kan Kak. Itu sih Kak paling itu aja. Terus walau misalnya tadi disebut gak sengaja gitu, tapi bisa dibilang Kaskapi ini cukup populer gitu. Bahkan di Instagramnya aja mencapai ribuan kan ya followersnya itu. Kira-kira pemasarannya itu seperti apa sih yang dilakukan? Kalau pemasaran kita seperti biasa aja sih Kak, kita nggak memanfaatin kayak akun-akun sosial media Instagram juga, influencer kita juga nggak terlalu ngedeketin, akun-akun info juga kita nggak terlalu ngedeketin, tapi banyak juga yang kayak nawarin gitu, kayak influencer, akun-akun info juga banyak yang pengen kerjasama. Cuman untuk sejauh ini kita masih membenarkan dulu apa yang harus dibenarin di dalamnya aja gitu Kak. Kayak kita lebih fokus ke soal rasa, kita lebih fokus ke table manner atau enggak attitude si karyawannya itu sendiri gitu. Soal promosi yang seperti itu kita belum bisa belum bisa ngadain di kita, karena kita berpikiran ada hal lain yang bisa membuat tamu datang lagi ke sini gitu. Oke, soal influencer atau enggak soal akun info-info yang promotor gitu emang meyakinkan gitu Kak. Cuman ada yang harus lebih ditingkatkan lagi gitu selain ke jalur itu gitu Kak. Itu aja sih. Jadi lebih ke ingin produknya dulu gitu. Untuk menarik kepercayaan dulu pelanggan, baru dari mulut ke mulut gitu jadinya ya. Awalnya aku kira karena Kaskape ini berada di pinggir jalan dan berada di jalan yang panjang, jadi target market mereka ada orang-orang yang berlalu lalang dan capek di jalan, terus memutuskan untuk beristirahat dulu di Kaskape ini. Tapi setelah aku tanyakan kepada Kak Oja, ternyata kebanyakannya sih tamu-tamu yang udah langganan semua sih Kak gitu. Terus kalau misalkan untuk yang lewat-lewat gitu paling ya kayak yang istirahat-istirahat gitu sih. Cuman kalau sejauh ini yang sering-seringnya yang pelanggan sih Mbak, yang pasti itu pelanggan gitu. Cuma yang sini tuh bukan cari waktu atau bukan untuk cari nongkrong buat teman-teman lama-lama gitu. Cuman dia datang ke sini tuh makan enak, minum enak, pulang udah itu aja. Jadi emang udah jadi langganan Iya, udah jadi langganan gitu. Paling kalau yang kayak yang gonta-ganti gitunya sih paling mahasiswa atau kayak pejabat-pejabat gitu sih paling. Oh, ada pejabat gitu. Pejabat yang pernah kesini tuh pertama tuh Dadang Supriyatna, terus Dede Yusu, Jadi Mulyadi. Dede Mulyadi belum. Dan paling ya calon-calon dewan gitu sih. Terus kalau tadi mungkin dibangun tahun berapanya tuh? Kalau kita berdiri tahun 2017 Kak, tapi belum sampai sebesar ini gitu. Cuman ruangan ini, ruangan debar sama ruangan tengah doang gitu kan. Nah itu tuh berjalan berapa tahun ya, 5 tahun gitu kalau nggak salah, 6 tahun baru direnov seperti ini gitu. Kalau dulu kan semi outdoor, kita semi outdoor. Kalau sekarang ya udah jadi indoor semua. Nah dari tadi kan kebanyakan langganan kata kakak tuh, waktu awal mula launching kan mungkin orang-orang pada belum tahu Kaskapi. Nah biar bisa dapet langganan itu gimana tuh cara pasar? Karena dulu tuh kompetitornya tidak ada gitu. Jalur-jalur ini tuh nggak ada gitu. Kayak kompetitor itu nggak ada. Jadi dulu tuh coffee shop yang ada di daerah jalur terusan Bojong Soang, terusan Buah Batu ini tuh Balai Indah itu cuman Kaskapi aja gitu. Makanya orang-orang tuh agak ya disebut agak aneh lah, karena kan ini jalurnya jalur sepi gitu kan. Kayak siapa sih yang buka coffee shop di sini gitu kan. Tapi Kaskapi kebetulan owner saya juga punya pikiran yang panjang gitu Kak. Dan ternyata ya benar sih, sekarang kompetitor di kiri kanan banyak. Ternyata strategik ya tempatnya. Iya, ternyata strategi gitu. Kalau dulu sih karena di sini tuh nggak ada kompetitor Kak. Terus untuk mempertahankan itu dari dulu kita mempertahankan gitu dengan cara membuat produk sebaik mungkin gitu. Soalnya kalau lewat sini juga, baru tahu ternyata di sini ada kafe. Soalnya kan jalan panjang gitu. Iya, jalan panjang gitu ya. Kalau cepet kan nggak kelihatan. Iya, kalau cepet lihat sendiri. Tapi keren gitu di. Apaan tuh?
di jalan yang panjang dan sepi itu, tapi Iya. si Kanskap ini tuh bisa bertahan gitu. Bisa bertahan, Iya gitu yang buat saya penasaran, makanya bikin konten. Terus kalau dari Kanskap ini menurut kakak kira-kira udah cukup belum ya untuk perkembangannya, atau mungkin bisa lebih lagi berkembang? Kalau untuk sekarang kita menganggap ini masih belum cukup ya Kak, karena masih ada perkembangan-perkembangan yang dibicarakan di dalam gitu kan. Dan untuk kedepannya pasti akan ada lagi perkembangan-perkembangan Kak. Kebetulan juga kan kita akan ada cabang baru lagi gitu kan. Nah paling nanti di situ kita akan ngambil kayak promotor-promotor gitu kan. Nah di situ nanti kita bakal bakal lebih kompetitif lagi gitu kan sama kompetitor-kompetitor yang lainnya gitu. Terus sama sejauh ini sih kita masih tetap Kak kayak yang awal tadi, kita masih mempertahankan rasa yang sudah ada. Kalau baik harus dibikin lebih baik lagi gitu sih. Kalau misalnya dari bisnis food and beverage ini kan suka ada masa jenuh gitu, life cycle gitu kan untuk customer, apalagi customer itu sukanya inovasi-inovasi. Kalau dari Kanskap ini sendiri untuk mengatasi masa jenuh dari customer itu gimana? Kalau untuk masa jenuh kita sih santai aja Kak. Santai aja tuh maksudnya nggak terlalu ngepatok kita harus ngikutin apa keinginan tamu gitu kan. Cuman kita meyakinkan orang yang datang ke sini pasti dia akan balik lagi gitu. Karena kita yang pertama nggak terlalu membuat si tamu itu datang karena hal apa gitu. Karena cuma satu aja sih karena target dari Kanskap itu kita membuat makanan, minuman atau produk yang baik dan enak gitu aja gitu. Karena kita berpikirannya tamu akan ke sini lagi, tamu akan ke Kanskap lagi karena produknya enak-enak gitu. Gitu sih. Kalau lebih spesifiknya target pasar dari Kanskap ini itu siapa sih? Kalau sejauh ini sih obrolan Kak masih dari menengah. Kalau menengah ke atas sih ada juga yang masuk, cuman untuk karena lihat dari harga sih Kak, lihat dari harga kita sih, jadi masih cocok sih buat kalangan-kalangan yang bawah-bawah gitu. Seru banget deh habis ngobrol-ngobrol sama barista Kanskap Kak Ojan. Yang bikin aku mind blowing banget dengernya. Ternyata kafe sebagus ini dibangun karena gabutnya orang kaya yang pengen ada tempat kumpul sama teman-temannya. Tapi ternyata tempatnya itu strategis dan akhirnya menghasilkan. Bisa dilihat sih dari tempatnya yang nyaman dan suasana yang hangat, memang diperuntukkan buat kumpul-kumpul bareng, chit-chat, sharing, saling mengetahui kabar masing-masing. Nah ini aku lagi room tour lagi ke kamar mandi, entah ngapain ya kamar mandi. Ada si cantik lagi, 1, 2, 3. Ada lagi, iya. Dipikir-pikir gue narsis juga ya. Dan hal yang buat aku amazed lagi adalah benar kata Kak Ojan, kalau kualitas produk, kualitas tempat itu lebih penting daripada pemasaran itu sendiri. Karena kalau misalnya pemasarannya dibuat bagus tapi ketika pelanggannya merasa tidak puas dengan makanannya, dengan tempatnya, itu nanti mereka gak akan balik lagi. Tapi aku harap pemasaran dari Kanskap ini bisa lebih bagus lagi, bisa lebih meningkat lagi, karena tempatnya enak banget buat ngobrol, buat makan-makan, buat hangout sama temen, atau cuman buat tidur-tiduran aja, menikmati suasana kafe. Kayak aku sekarang menikmati banget suasana kafe sampai bikin TikTok, ngobrol gak jelas. Dan makanannya banyak banget, enak menurut aku. Porsinya juga banyak karena mungkin enak. Ini tempatnya buat kumpul bareng temen-temen ya. Aku aja sampai gak habis tuh, ada sisa lagi. Guys, aku udah beres makan dan hangout di Kanskap. Menurut aku rasanya enak, murah, dan porsinya banyak. Aku kenyang banget. Minute. Who are you? Tapi bohong. Are you? Pokoknya menurut aku ini worth it banget. Kalau kalian mau kesini, cus langsung cobain aja. Letaknya ada di Jalan Siliwangi, ini di samping pom bensin. Dadah. Teredam